Guys, ini parah banget, yang muslim wajib tahu kalau nggak hanya Mnet yang mempermainkan agama Islam. Kalian wajib tahu beberapa lagu K-pop jelas-jelas mempermainkan agama Islam, salah satunya azan. Aku bakalan nunjukin sekarang dan ini parah banget, kalian wajib share ke siapapun. Jangan mau agama kita dipermainkan. Gimana? Gak cuman satu, selengkapnya kalian lihat di YouTube channel aku. Udah aku posting di YouTube channel aku, pokoknya kalian harus ramein. Karena kejadian hubungannya sama K-pop apa dah? Lu nggak tahu? Jadi selama ini lu nggak tahu kalau banyak lagu K-pop, gak hanya satu, yang mempermainkan agama Islam. Lu nggak tahu. Apa yang dilakukan Mnet nggak seberapa dibanding lagu K-pop ini yang jelas-jelas menggunakan azan. Dan azan itu diremix. Astagfirullah. Gue bakal nunjukin sekarang. Sekarang gimana? Mata lu masih tertutup gitu. Gue vokal kayak gini karena gue paham gak cuma satu, ada lagi, udah gue bahas di YouTube channel gue. Lu lihat di sini gak hanya satu lagu K-pop, ada idol terkenal mereka yang lakukan itu juga. Nyenggol Islam, viral, minta maaf, buat lagi kayak gitu-gitu aja terus. Dan gue sebagai muslim diam aja gitu. Di saat kata-kata suci gue menggunakan Allah dipermainkan, gue diam gitu. Udah deh yang muslim, ayo buka mata kalian. Mau nanya bang, lu ex K-popper, boga di notice deh, WK. Iya. Jadi gue dulu di tahun 2013an gue itu VIP atau fansnya dari Big Bang. Gue demen lagu-lagu K-pop sampai 2015-2016. Hingga suatu saat gue nemu ceramah ustadz yang menggerakkan hati gue untuk hijrah dari K-pop. Belum lagi, memang musik K-pop ini sering banget mempermainkan agama Islam. Gue udah bahas di YouTube channel gue, ini alasan pertama kenapa gue keluar dari dunia K-pop. Mereka sering mempermainkan agama Islam. Gue gak terima, sakit hati ini cuy. Ditambah lagi perlakuan bangsa mereka yang rasis sama kita, gue gak terima juga. Karena sakit hati itu, agama gue dihina, bangsa gue dihina. Gak ada alasan lagi gue untuk mendukung mereka, bahkan bangsa mereka. Walaupun gak semua dari mereka begitu, tapi memang udah gak ada alasan lagi. Hingga akhirnya gue mencintai proses hijrah gue. Kalau gue sadar dulu pernah gue mencintai musik yang menghina agama gue, maka pas kejadian itu terulang lagi, gue gak bisa tolerir lagi. Gila ya, trending nomor 1 di Twitter #boycott Ali Hamzah. Gila, emang gue siapa gitu ya. Gue baru tahu dikasih tahu followers gue, soalnya gue gak pakai Twitter. Tuh. Sampai dibikinin petisi boycott Ali Hamzah. Emang gue siapa gitu? Ayo ting. Gue nggak ngerti ini ulah siapa, tapi satu hal yang harus dilurusin ya. Kalau semua yang diterangkan di sini itu fitnah. Tidak hanya menyudutkan penggemar Korea saja, seringkali saudara Ali Hamzah menyudutkan agama lain, ras dan sebagainya. What? Coba buktikan kapan gue melakukan ini. Padahal gue yang paling sering mengangkat kasus rasisme. Bisa-bisanya difitnah sebagai orang yang rasis. Ini udah fitnah Dajjal, kalian tahu sendirilah followers aku ya. Dan di dalam video ini gue juga nggak ada berkata untuk nyerang K-popers, tapi gue kutip kata-kata Kim Jong Un. Dan bahasan video ini juga gue tahu bukan dari K-popers. Nah kalau yang lu permasalahkan di caption, lu mending ke YouTube gue karena K-pop nggak sekali dua kali mempermainkan Islam. Dan kalimat berikutnya itu pertanyaan cerdas sedikit. Penyembah fisik, lu ngakunya kan nggak penyembah fisik. Udah, itu pernyataan resmi dari Ali Hamzah. Alhamdulillah setelah berbagai macam fitnah yang dilakukan oknum K-popper untuk memboikot Ali Hamzah, yang sempat menjadi trending nomor 1 di Twitter Indonesia. Dari kejadian itu masih banyak dari kita yang terlindungi dari fitnah Dajjal. Di sini Allah tunjukkan sebagian kecil dari fitnah akhir zaman itu, dimana ternyata banyak umat Rasulullah yang menjadi bagian dari mereka. Aku mau bilang makasih banyak buat kalian yang selalu support aku. Kali ini aku mau kampanyekan petisi bela Ali Hamzah dari fitnah K-popers brutal. Petisi ini dibuat oleh pejuang kecil dengan tujuan membela saudara Ali Hamzah dari serangan fitnah yang tidak beliau lakukan, yaitu mengenai rasisme dan penyebaran kebencian. Ikuti petisi ini, link in bio. Satu suara kalian lebih bermanfaat daripada satu orang dengan 100 suara. Rasulullah pernah bersabda tentang fitnah akhir zaman. Akan datang tahun-tahun penuh kedustaan yang menimpa manusia. Pendusta dipercayai, orang jujur didustakan. Pengkhianatan terhadap amanah yang diberi. Orang jujur dikhianati dan orang ruwaibidah ikut komentar. Ruwaibidah itu adalah GOS Opa Ali Kiowo. Hari ini aku mau tegaskan, aku haramkan nama aku digunakan bersamaan dengan istilah ataupun kata-kata yang digunakan bangsa yang telah menghina agama dan juga bangsaku. Dan bagi siapapun kalian yang masih menggunakan kata-kata seperti itu lagi, aku nggak ridho dan aku... Gila ya, ini oknum K-popper kok bisa setoksik ini gitu. Sampai-sampai konten bisnis gue di Instagram di-report, ini maksudnya apa gitu. Terus gue storyin, ada yang bilang kayak gini, mampus jahat, sorry fitnah lebih kejam daripada bisnis lu yang bangkrut. Astagfirullah. Gue coba cari tahu, ternyata memang K-popper.
Lu oknum K-popper nanti diserang sama netizen gue, lu bilang mental health lu. Padahal dia nyari masalah duluan, ntar gue lagi yang disalahin. Gue juga heran kok jadi bisa merembet ke teman-teman gue. Ini maksudnya apa nih bilang kayak gini? Temannya si Breo ya belum tahu Army kalau ngamuk gimana. Oh gimana kok Army mengamuk? Bakal dicari tahu temennya, keluarganya, lain-lain. Kok jadi seperti ini cuy? Ternyata jawaban si bocil itu dia pingin akun gue yang hilang. Kalau kayak gini caranya, lu Pak, dia bisa nilai sendiri lah gitu. Coba diatur gitu teman-temannya. Diatur ya, jangan sampai lu nanti salahin netizen gue. Lu bilang, siapapun kalian yang mencoba untuk hijrah atau membela agama Allah, kalian pasti diuji. Kalian bisa lihat sendiri, gue difitnah satu negara untuk hal yang gak gue lakukan. Kalian gak usah terkejut kalau misalnya kalian baru hijrah dikatain munafik, menjual agama, eksploitasi agama. Nggak usah heran. Dan orang-orang yang berkata kayak gitu, ya you know lah, kalian bisa nilai sendiri. Perlu kalian ketahui sendiri, gue nggak pernah labelin diri gue sebagai pendakwah. Orang-orang menuduh gue eksploitasi agama, padahal mereka nggak tahu apa sebenarnya di dalam hati ini. Gue lakukan itu semua, gue sharing ilmu dasar Islami sebagai bentuk tobatan gue. Karena Ustadz Buya Yahya pernah bilang kayak gini. Seperti engkau telah membuat 10 film merusak, hendaknya engkau membuat 10 film yang membangun. Selesai. Karena bakatmu ada. Seperti engkau telah membuat 10 film yang merusak, sekarang buat 10 film yang membangun orang. Itu tobatmu. Nah setelah itu jangan heran kalau ada aib gue tersebar. Kalian bisa lihat sendiri dan sampai sekarang ada orang yang masih berusaha untuk menyebar aib gue. Apakah gue terkejut? Tentu saja tidak. Karena gue tahu gue sekarang lagi diuji sama Allah. Ustadz Adi Hidayat pernah bilang kayak gini juga. Makanya gue gak pernah takut. Yang kedua, saat disebutkan nama kita dengan kejelekannya, misal kalau itu kemudian benar, hati-hati menjadi gibah. Kalau itu salah menjadi fitnah. Dan setiap gibah atau fitnah ketika disebutkan, maka semua dosa kita ditransfer kepada dia, dan pahala dia ditransfer ke kita. Sekarang pertanyaannya kayak gini, bagaimana bisa kalian mengetahui kepribadian aku kalau kalian nggak pernah jumpa atau pernah jumpa 1-2 kali? Yang tahu diri aku sebenarnya hanya aku dan Allah. Hijrah itu nggak mudah ya, takwa itu bisa naik turun. Nah di saat gue udah hijrah masih heran kenapa ada orang yang menyebar aib gue padahal dia muslim. Itu sama aja kayak kalian menyebar aib seorang muslimah yang sudah berhijab tapi kalian sebar foto dia pada saat dia belum berhijab. Kalian tahu nggak Rasulullah tuh sering banget berdoa kayak gini sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Artinya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu. Itu sebabnya gue manusia biasa bisa silap dalam membela agama gue. Dan tahu sendirilah di saat gue membela Palestina, gue dihujat. Sekarang gue membela agama gue juga dihujat. Banyak dari kalian yang bilang kayak gini, niat lu baik tapi cara lu salah. Kalau kayak gitu doain aja Ali Hamzah ini kedepannya bisa melakukan hal yang benar untuk membela agamanya. Bukan disebar aibnya. Gue juga bingung sama muslim Indonesia yang harusnya yang ono di boykot malah gue. Tapi buat muslim-muslim yang udah nyebar aib gue, yang juga udah fitnah gue udah maafin kalian kok. Udah dari awal gue maafin, nah sekarang gue yang mau minta maaf sama kalian. Mana tahu dalam kata-kata gue ada yang menyinggung kalian. Oke, masalahnya kita akhirin di sini. Selanjutnya apapun itu yang dikatakan orang-orang, baik itu aib atau apa